Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 48, selalu ada mantan yang mencoba menjebakku. Saat semua orang bisa bereaksi, seluruh set telah berubah menjadi lautan merah. Di hari musim panas yang terik, semua orang merasa semakin panas. Sementara Ningsi memegang sebuah kartu, merasa seperti hendak pingsan. Sederet kata tertulis di kartu itu, ingatlah untuk datang menjemputku di Bandara Gelombang Raja Iblis yang korup. Nona Ning, silakan tanda tangani pengirimannya. Aku akan menandatangani kontrak dengan adikmu. Tolong ambil kembali semuanya, itu akan mempengaruhi pekerjaan semua orang yang menumpuk di sini. Ningsi berusaha sekuat tenaga untuk menjaga nada lembut saat menolak hadiah itu. Kami tidak bisa melakukan itu, kami sudah berjanji kepada pelanggan bahwa kami hanya bisa pergi setelah melihat Anda menandatangani struk. Si penjual bunga merasa gelisah. Pada saat ini, salah satu direktur properti buru-buru mencoba membujuknya, Ningsi, terima saja, terima saja. Kebetulan, kita memiliki adegan yang membutuhkan mawar nanti, jadi kita tidak perlu menghabiskan banyak upaya untuk mempersiapkannya jika kamu memberikannya kepada kami. Karena direktur properti sudah mengatakannya, Ningsi tidak tahan lagi merepotkan pengantar barang itu. Dia menjepit alisnya, lalu menandatangani namanya sendiri dengan asal. Pada titik ini, semua orang yang menonton dari samping mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri dengan rasa iri di wajah mereka. Ya ampun, ada banyak sekali bunga mawar. Romantis sekali. Siapa yang mengirimnya? Apa perlu bertanya? Pasti seorang pelamar. Wanita cantik diperlakukan berbeda, coba bayangkan ada yang mengirim bunga di hari pertama syuting. Dan mereka mengirim banyak sekali. Asisten di samping Ning Sueluo, Cui Caijing, berkata dengan acuh tak acuh, meskipun jumlahnya banyak, sebenarnya harganya tidak mahal. Tepat saat dia berkata demikian, seseorang tiba-tiba datang mencari Ningsi. Kali ini tidak begitu menarik perhatian karena pendatang baru itu dengan hati-hati memberikannya sebuah kotak kecil. Semua orang yang sibuk itu menjulurkan kepala mencoba mengintip, ada apa kali ini? Wajah Ningsi penuh kecurigaan saat membukanya, hanya untuk melihat berlian besar berkilauan dengan sebuah catatan. Catatan itu bertuliskan, lama tidak berjumpa, dan ditandatangani sebagai YS. Menatap kedua surat itu, ekspresi Ningsi berubah semakin buruk. Apakah mereka bekerja sama dalam hal ini? Dia berusaha untuk tidak terlalu menonjolkan diri, mengapa ini begitu sulit? Dalam waktu yang singkat, ia pertama-tama mendapatkan bunga segar dan kemudian berlian. Seluruh tim produksi gempar. Ya Tuhan, berlian itu besar sekali. Mataku hampir buta. Para pelamar Ningsi sungguh gila. Kali ini, Cui Caijing tidak bisa berkata apa-apa lagi, dia hanya bisa berbisik masam, siapa yang tahu apakah itu nyata atau tidak. Sementara Ningsi terjatuh di kursi, nampaknya dia tidak dapat bertahan hidup lagi. Apapun yang seharusnya terjadi, pada akhirnya akan terjadi. Dia bahkan tidak bisa bersembunyi. Ningsi menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri, sebelum berjalan ke arah sutradara, maafkan saya, sutradara Guo. Saya telah menyebabkan masalah bagi kru. Guo Qisheng tampaknya tidak keberatan sama sekali, dia terkekeh sambil mengabaikan permintaan maafnya, wajar saja jika memiliki beberapa pelamar saat Anda seorang wanita cantik. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kami bahkan mendapatkan bunga Anda secara gratis. Tak jauh dari situ, Ning Sueluo tampak tenang di luar, tetapi dia menggertakkan giginya karena kesal. Bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Gadis desa yang saat itu masih bau tanah, ternyata bisa membuat pria tergila-gila sampai mengirim hadiah yang sangat mewah dan dengan mudah mendapatkan barang-barang yang telah susah payah dia dapatkan. Memanfaatkan sedikit waktu yang dimilikinya sebelum adegan berikutnya dimulai, Ningsi dengan cepat menemukan sudut dan memutar nomor. Halo. Sudah terima hadiahku, sayang. Nada santai terdengar dari telepon. Jiang Muye. Persetan dengan kakekmu. Apa kau serius? Sebaliknya, Ningsi sedang bersemangat. Cek, cek. Kau orang pertama yang menolak untuk meniduriku setelah menerima mawarku, dan kau bahkan ingin meniduri kakekku. Bukankah seleramu terlalu aneh? Jangan mengalihkan topik. Apa yang kamu inginkan? Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengingatkanmu untuk datang menjemputku di bandara. Kau sudah berjanji padaku. Kau masih berani membiarkanku menjemputmu. Kau tidak takut aku akan membawa pisau sepanjang 40 meter dan memotongmu sampai mati, dasar bajingan. Ningsi dengan kuat menahan niat membunuhnya. Jadi kau akan menarik kembali kata-katamu. Nada bicara orang itu berubah dingin. Syarat untuk menjemputmu adalah kamu harus meminjamkanku 8 juta, tapi sekarang aku tidak membutuhkannya. Bukankah aku sudah mengirimimu pesan teks yang menjelaskan itu? Lagi pula aku tidak peduli, kau sudah berjanji padaku.
Meskipun pada akhirnya aku tidak meminjamkanmu uang, tetapi aku setuju saat kau meminta, meskipun jumlahnya sangat besar. Bagaimana mungkin itu palsu? Bukankah kau paling benci berutang pada orang? Bukankah ini masih dianggap sebagai bantuan?